Kamu hanya menyerap seteguk sumber asal dari tubuh ibumu di dalam rahim. Lalu mendapati punggungmu tumbuh tulang agung tertinggi dan mata ganda tak terkalahkan. Dan ibumu adalah satu-satunya kaisar wanita di dunia. Setiap hari dia menggunakan kekuatan sumber asal untuk membaptismu. Kekuatan cakra yang besar memaksamu mulai berkultivasi sejak dalam kandungan. Hingga sebelum lahir kau sudah mencapai puncak tingkat ke-9 alam gua langit. Dan tepat saat kau bersiap menembus alam naga, ibumu di luar tiba-tiba menjerit, mengundang banyak raja abadi tua keluar untuk melindungi. Kakek bahkan mengaktifkan formasi pelindung keluarga. Takut ada yang mengganggu kelahiran cucunya. Pada saat itu juga tangisan bayi menggema ke seluruh klan kekaisaran keluarga Ji. Sudah lahir, kamu digendong oleh bidan dan diletakkan di samping ibumu Suruyu. Nyonya lihat ini anak laki-laki. Sementara di luar pintu Ji Wushuang dengan bersemangat mendorong pintu terbuka. Namun sebelum sempat melihat putra yang lama dinantikan, langit cerah di luar tiba-tiba menjadi gelap. Cahaya emas memancar dari kehampaan. Bunga teratai emas bermekaran di udara. Ini adalah pertanda ilahi ribuan teratai emas bermekaran. Hahaha, pantas saja dia anak kilin keluarga Ji. Cucuku memiliki bakat sebesar bumi. Namun sebelum Ji Tianxing sempat bahagia terlalu lama, tawanya tiba-tiba terhenti. Karena dia mendapati aku bukan hanya memiliki tubuh kekacauan tertinggi peringkat 1. Di dadaku juga ada tulang agung Hongmeng. Melihat itu semua orang menarik napas dingin. Tubuh kekacauan ditambah tulang agung Hongmeng. Anak ini benar-benar akan menentang langit. Dengan anak ini, keluarga Ji pasti akan menghidupkan kembali kejayaan tertinggi era terlarang di kehidupan ini. Saat itu aku perlahan membuka mata, melihat sekelompok orang tua mengelilingiku tanpa henti, dan sesekali menyentuh ini itu. Aku langsung terkejut, dan refleks menendang ke arah mereka. Hahaha, anak ini baru lahir sudah bisa mengakui kakeknya. Pada saat ini, semburan aura kekacauan yang mengerikan tiba-tiba melesat ke langit dari tubuhmu. Langit seketika berevolusi menjadi gambaran kembalinya semua makhluk menuju keheningan. Pemandangan dahsyat para abadi berbaris mundur menghilang. Seluruh langit 3000 wilayah Dao langsung menggelap. Semua makhluk hidup merasakan tekanan dan rasa hormat yang berasal dari jiwa. Tak terhitung monster tua yang sedang bertapa pun terbangun. Ini adalah asal mula kekacauan. Terlihat kehampaan di atas keluarga Ji pecah seperti cermin. Arus kekacauan tak berujung mengalir keluar. Sebuah lonceng Dao kuno tampak samar di dalamnya. Dentang lonceng yang panjang bergema ke seluruh langit, memancarkan wibawa kaisar tertinggi yang mengguncang langit dan bumi. Itu apa? Tak terhitung para ahli terkejut. Bahkan zona terlarang kehidupan yang abadi pun ikut terguncang. Sepasang mata misterius menatap lonceng Dao itu dengan rakus. Itu adalah lonceng pemusnah dunia kekacauan. Senjata kaisar tak terkalahkan yang secara alami dilahirkan oleh Dao kekacauan. Ia benar-benar muncul dengan sendirinya. Belum sempat kata itu selesai. Beberapa tangan raksasa penutup langit yang terbentuk dari rune Dao menjulur keluar dari berbagai zona terlarang kehidupan, mencengkeram ke arah lonceng pemusnah dunia kekacauan. Sebelum tangan raksasa itu mendekat, lonceng Dao tiba-tiba bergetar hebat. Gelombang suara Dao mengguncang ke segala arah. Dengan ledakan dahsyat semua tangan raksasa langsung lenyap. Kemudian di bawah tatapan penuh penyesalan banyak orang, lonceng pemusnah dunia kekacauan berubah menjadi seberkas cahaya, merobek kehampaan, dan melesat langsung menuju aula Raja Dewa keluarga Ji. Lonceng pemusnah dunia kekacauan muncul begitu saja, melayang di atas kepalamu, menurunkan helayan demi helayan sumber kekacauan, yang perlahan kamu serap. Para tetua klan benar-benar tercengang. Mulut mereka terbuka lebar hingga bisa memasukkan telur. Senjata ilahi lahir bersamaan. Seorang tetua klan gemetar mengucapkan 4 kata itu. Anak-anak jenius orang lain saat lahir, paling banter hanya ditemani embrio pedang emas abadi. Sedangkan kamu, langsung terlahir bersama senjata kaisar ekstrim legendaris. Mata ganda, tulang agung Hongmeng, tubuh kekacauan, ditambah lagi senjata kaisar pendamping. Semua orang sudah tak tahu kata apa lagi yang pantas. Postur kaisar langit, kakekmu Ji Tianxing kembali tertawa gila. Cucuku ini punya potensi menjadi makhluk abadi. Namun tepat saat itu, perubahan mendadak terjadi. Di luar keluarga Ji, kabut hitam tak berujung menyebar. Sepasang mata merah muncul dari kabut, menatap tajam aula Raja Dewa dengan penuh keserakahan. Orang-orang dari zona terlarang kehidupan belum menyerah. Mereka ingin merebut senjata kaisar anakku. Ayahmu Ji Wushuang menatap dengan mata membelalak penuh amarah. Orang lain boleh takut tapi keluarga Ji tidak. Kalau mau bertarung maka bertarung sampai langit runtuh. Seorang tetua klan yang temperamental melangkah maju, menghadapi zona terlarang. Kakekmu Ji Tianxing bahkan tak berkata sepatah pun. Sebuah pedang abadi dengan aura ekstrim mengerikan menerobos angkasa, jatuh ke tangannya. Senjata kaisar keluarga Ji, pedang pembantai kaisar. Zona terlarang kehidupan, bukankah dulu sudah cukup banyak yang kami ratakan? Pada saat yang sama, jauh di ibu kota dinasti abadi Dayu, di wilayah kekaisaran, kakek dari pihak ibu, Raja Manusia Dayu melangkah keluar. Di atas kepalanya melayang kuali dewa ekstrim. Aura naga kekaisaran mengguncang 9 langit. Berani menyentuh cucuku, maka perang keabadian akan dimulai. Menghancurkan langit dan bumi ini. Suasana menegang seperti busur ditarik penuh. Pertempuran besar bisa pecah kapan saja. Pada saat ini, sebuah dengusan dingin terdengar dari kedalaman aula leluhur keluarga Ji.
langsung disusul. Sebuah telapak tangan tua penuh rune menjulur keluar, langsung menamparkan ke arah kabut hitam itu. Sebuah ledakan keras terdengar, kabut hitam pun tercerai. Energi yang hancur bercampur aura suram jatuh dari langit. Makhluk-makhluk aneh itu dilenyapkan oleh satu telapak tangan. Jimmy Seng, beraninya kamu melanggar perjanjian kuno. Semua zona terlarang kehidupan murka bersamaan. Bayangan mengerikan muncul di atas zona terlarang. Seorang lelaki tua berbaju kasar seperti baru merangkak keluar dari tanah. Muncul dengan aneh di atas keluarga Ji. Tubuhnya tampak rentah hampir runtuh. Namun sorot matanya menembus zaman kuno perjanjian purba. Lelaki tua Jimmy Seng mencibir meremehkan. Itu hanyalah aturan yang dibuat kaum kuat untuk kaum lemah. Menurutmu benda seperti itu bisa mengekang keluarga Ji kami? Jilau Jiu, ternyata kau belum gugur. Dari makam abadi terdengar seruan tak percaya dari bayangan hitam. Belum sempat kalimat itu selesai, Jimmy Seng mengulurkan satu tangan. Telapak tangan berrune itu seolah menembus ruang dan waktu. Seketika muncul di atas makam abadi, langsung mencengkeram bayangan hitam itu. Kurang ajar, makam abadi murka. Hukum kuasi kaisar meledak, berusaha menghancurkan telapak tangan itu. Namun detik berikutnya, seketika, seluruh hukum dan kabut hitam hancur seperti kertas. Bayangan hitam tingkat kuasi kaisar itu dicengkeram erat. Tak bisa bergerak, jika ditempatkan di era terlarang. Saat aku belum bangkit, kamu memanggilku Jilau Jiu. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Sekarang, seharusnya kamu memanggilku apa? Begitu kata-kata itu jatuh, telapak tangan raksasa itu mendadak mengerahkan tenaga. Bayangan hitam raksasa itu, seorang kuasi kaisar, langsung ditaklukkan dan lenyap. Cahaya emas kuasi kaisar mewarnai langit. Jimmy Seng, apakah kau ingin memicu perang keabadian? Seluruh zona terlarang murka. Namun, Jimmy Seng sama sekali tak menghiraukan. Telapak tangan itu langsung meraih dari makam abadi sebuah bongkahan seukuran kepala manusia. Kristal tambang yang dipenuhi kekuatan jalur abadi. Sumber abadi, Jimmy Seng, kau sudah keterlaluan. Dari kedalaman makam abadi, terdengar suara yang amat dingin. Sepasang mata merah raksasa tiba-tiba terbuka. Langit runtuh, kekuatan pemusnah dunia turun. Penguasa makam abadi telah terbangun. Keterlaluan, Jimmy Seng menatap langsung sepasang mata merah itu. Tanpa sedikit pun rasa takut, justru penuh dominasi dan penghinaan. Sekumpulan makhluk tua yang telah hidup entah berapa puluh ribu tahun, bersama-sama merampas milik anak kilin keluarga Jiku. Sebenarnya siapa yang keterlaluan? Saat kamu dilahirkan, langit dan bumi bergetar karenanya. Sebuah peti perang melesat ke langit dari aula leluhur keluarga Ji. Cahaya emas membumbung tinggi, seolah lautan emas membanjiri dan menelan dunia. Peti pemakaman kaisar. Tak lama kemudian, pedang pembunuh kaisar di tangan kakekmu Ji Tianxing terlepas dan terbang. Lalu dengan mantap jatuh ke tangan leluhur keluargamu Jimmy Seng. Weng, cahaya pedang muncul seketika, menyapu sejuta li. Langit seakan terbelah oleh tebasan pedang itu. Pedang pembunuh kaisar, peti pemakaman kaisar, yang satu untuk menumpas kekacauan. Jimmy Seng, leluhur keluargamu, melangkah maju satu langkah. Tubuh tuanya meledak dengan kekuatan layaknya dewa. Makam abadi, hari ini kalian ingin bertarung? Ya, baik, keluarga Ji kami tak keberatan meratakan satu zona terlarang lagi. Suaranya tidak keras, namun setiap kata menghantam hati semua orang. Kebetulan, jasad abadi para dewa di makam abadi milik kalian sudah lama membuatku tergiur. Kalau begitu bertarunglah. Begitu kata-kata itu jatuh, dari mata merah keemasan penguasa makam abadi terbang keluar sebuah menara dao. Tekanan kaisar menyebar. Pada saat ini, pihak dinasti abadi Dayu juga mulai bergerak. Menarik, jasad abadi dari makam abadi. Kami dinasti abadi Dayu juga ingin mendapatkan bagiannya. Seorang lelaki tua melangkah keluar dari wilayah kekaisaran, dan langsung berdiri di sisi leluhur keluargamu. Su Tiangshuan, leluhur tersembunyi dari keluarga pihak nenekmu. Pada saat yang sama, kuali kekaisaran di atas kepala kaisar manusia Dayu juga menerobos kehampaan dan datang. Melayang di atas kepala leluhur kakek dari pihak ibumu. Ya ampun, ini akan memulai perang keabadian. Apakah langit dan bumi akan dihancurkan sekali lagi? 4 senjata kaisar saling berhadapan di langit. Seluruh 3000 daozu bergetar. Tak terhitung bintang jatuh dari langit seperti hujan. Pertempuran besar tampak akan pecah kapan saja. Di kedalaman terdalam keluarga Jimu, sebuah tekanan tertinggi yang lebih mengerikan langsung menyelimuti seluruh arena. Itulah roh leluhur pemujaan keluarga Jimu. Sosok tertinggi yang duduk di atas sungai panjang waktu. Semua tokoh besar dari zona terlarang merasakan hawa dingin menusuk tulang. Bahkan mata merah penguasa makam abadi berkilat rasa waspada. Tiba-tiba, sebuah suara agung terdengar dari langit. Jalan menuju keabadian akan segera terbuka. Untuk apa kalian bertarung habis-habisan sekarang? Penguasa makam abadi mendengus dingin. Pada akhirnya tetap mundur, perlahan menghilang bersama kabut hitam di langit. Hanya meninggalkan kalimat basa-basi. Kalau bukan demi menunggu jalan abadi, hari ini kalian pasti sudah dikalahkan. Keluarga Ji, utang ini, cepat atau lambat akan kuhitung dengan kalian. Leluhur keluargamu mendengus meremehkan. Kami tunggu, cepat atau lambat akan kami ratakan kuburan busuk kalian. Setelah berkata demikian, senjata kaisar menghilang. Langit dan bumi kembali tenang. Para tetua klan masih menatap langit dengan linglung.
Setelah beberapa saat, mereka serempak menoleh, dan menatap kosong ke arahmu yang ada dalam gendongan. Astaga, hanya karena kelahiran bocah kecil sepertimu. Hampir saja memicu sebuah perang besar yang mengguncang langit dan bumi. Pada saat itu, ruang hampa berkilat. Sosok leluhur keluargamu Jimmy Seng muncul begitu saja. Hormat kepada leluhur, semua orang, termasuk kakekmu. Semuanya membungkuk memberi hormat dengan penuh takzim. Jimmy Seng bahkan tak melirik mereka. Melangkah satu langkah ke hadapanmu, lalu menggendongmu. Hahaha, bagus. Mata ganda, tulang tertinggi Hong Meng, tubuh kekacauan. Layak disebut kilin kecil kebanggaan keluarga Ji. Dia tersenyum lebar tak bisa menutup mulutnya. Bakat seperti ini, sejak zaman kuno hingga kini. Siapa yang bisa menandingi? Usai berkata demikian, dia langsung mengeluarkan sumber abadi yang baru dirampas dari makam abadi. Lalu sambil tertawa menyodorkannya kepadamu. Nak kecil, ini hadiah kelahiran dariku. Belum sempat kata itu reda, dia langsung menghancurkan sumber abadi sebesar kepala manusia itu dengan kekuatan besar. Energi dawa abadi yang dahsyat langsung mengalir ke dalam tubuhmu. Para tetua klan sampai melotot melihatnya. Iri sampai tak tertahankan. Itu sumber abadi, bahkan digunakan oleh calon kaisar saja memberi manfaat besar. Dan sekarang, semuanya berubah menjadi energimu. Boom, kamu hanya merasa seluruh tubuhmu hangat, nyaman tak terkira, lalu langsung tertidur. Dalam sekejap, 10 tahun berlalu. Selama 10 tahun ini, legenda tentang dirimu tak pernah berhenti. Kakekmu Ji Tianxing bahkan setiap hari mengucapkan satu kalimat. Cucuku punya bakat menjadi makhluk abadi. Ayahmu Ji Wushuang, ibumu Su Ruyu, serta sekelompok tetua klan. Semuanya menunggu dengan penuh harap. Mengapa Xiao Yao belum juga keluar? Ibumu mulai merasa cemas. Kamu dibawa leluhur masuk ke aula leluhur untuk kultivasi tertutup. Sekali masuk, langsung 3 tahun. Keluar, tiba-tiba, seseorang berteriak. Pintu besar aula leluhur terbuka dengan gemuruh. Sesosok remaja perlahan melangkah keluar. Itulah dirimu, berusia sekitar 11-12 tahun, mengenakan jubah hitam emas misterius, tubuh tegap, wajah tampan tak masuk akal. Saat kedua mata terbuka dan terpejam, seolah matahari bulan dan bintang berputar di dalamnya. Meski masih muda, namun ketenangan di antara alis, sama sekali tak seperti anak kecil. Semua orang tertegun, seakan yang mereka lihat bukan seorang remaja, melainkan Raja Abadi yang memandang 9 langit. Ayah, ibu, kamu maju memberi hormat. Xiao Yao, ibumu dengan emosional langsung memelukmu. Ayahmu Ji Wushuang tersenyum sambil menepuk bahumu. Matanya sedikit berkaca-kaca. Xiao Yao, sekarang tingkat kultivasimu apa? Seorang tetua klan tak tahan bertanya penasaran. Telinga semua orang langsung terangkat. Kalau soal tingkat kultivasi, puncak alam Dongtian, kamu menjawab sambil tersenyum. Seluruh tempat menjadi sunyi. Semua tetua klan kelopak matanya berkedut hebat. Apa-apaan ini? Puncak alam Dongtian. Orang-orang tua ini, banyak yang masih terjebak di tingkat ini. Kamu baru 10 tahun. Usia 10 tahun puncak alam Dongtian. Siapa yang akan percaya kalau ini tersebar? Hahaha, bagus. Kakekmu Ji Tianxing tertawa terbahak-bahak. Berturut-turut mengatakan kata bagus 3 kali. Cucuku punya bakat menjadi makhluk abadi. Setelah berkata itu, dia mengangkat tangan memanggil, mewujudkan sebuah tombak besar perunggu. Kakek tahu kamu akan keluar dari pengasingan. Jadi khusus menundukkan seekor binatang ruang hampa alam Kaisar Suci. Dan menggunakan peninggalannya untuk menempa tombak ruang hampa ini. Coba rasakan, kamu menerima tombak besar itu. Terasa agak berat di tangan. Kekuatan ruang hampa mengalir. Ini adalah senjata pembunuh besar. Terima kasih kakek. Xiao Yao, paman leluhur juga punya hadiah. Seorang tetua klan melangkah keluar. Mengeluarkan sebuah menara kecil. Menara dao spiritual. Melindungi roh asalmu. Bahkan Zundi pun tak bisa menghancurkannya. Setelah itu, tetua klan lainnya juga segera mengerumuni. Batu aneh kuno. Cairan naga sejati. Obat suci abadi. Semuanya adalah harta langka yang orang luar rela bertarung sampai pecah kepala. Saat ini malah diserahkan semuanya kepadamu seperti tak bernilai. Kamu mengucapkan terima kasih satu persatu. Ibu juga menyiapkan hadiah untukmu. Ibumu Su Ruyu dengan lembut mengusap kepalamu, lalu menyerahkan sebuah gembok emas kepadamu. Gembok panjang umur kaisar. Semua orang kembali terkejut. Ini adalah benda yang pernah dipakai kaisar pendiri dinasti abadi Dayu. Dilindungi oleh keberuntungan negara. Terima kasih ibu. Kamu menerimanya dengan patuh. Sekarang giliranku. Ayahmu Ji Wushuang tersenyum dan berjalan ke sampingmu. Mengibaskan lengan bajunya, sesosok raksasa yang diselimuti api menyala muncul dari kehampaan. Aura tingkat Santo langsung meledak. Kilin api, yang sopan sedikit, jangan menakuti anakku. Ayahmu langsung menamparkan wajah kilin api itu. Kepala kilin api berdengung, langsung jadi penurut, lari ke kakimu dan menggesekkan tubuh ke celanamu. Kamu melihat pemandangan ini, merasa agak tak berkata-kata. Katanya sifat kilin itu sombong. Ayahmu dengan cekatan memasangkan pelana pada kilin api, lalu tersenyum padamu sambil berkata, yang ini garis keturunannya tidak murni. Pakai dulu saja, nanti ayah tangkapkan kilin darah murni untuk jadi tungganganmu. Kamu bergumam dalam hati, kilin darah murni itu salah satu dari 10 makhluk ganas. Lebih ganas dari kaisar, mana mungkin ditangkap semudah itu.
Tapi kamu tidak membongkarnya. Terima kasih ayah. Kamu meloncat dan menungganginya. Pergi. Kembali ke istana kekaisaran. Kakekmu membuka suara. Kamu menunggang kilin api. Ayah, ibumu, kakekmu dan para tetua klan. Seperti bintang mengelilingi bulan melindungimu di tengah. Beriringan menuju istana khususmu, istana Kaisar Langit. Sepanjang jalan, semua anggota keluarga Ji tercengang. Siapa remaja itu? Caranya terlalu megah. Dewa Raja berjubah putih sendiri yang menuntun tunggangannya. Gila, ya ampun, tampannya keterlaluan. Ingin memeluknya dan mencubitnya. Beberapa gadis mulai tergila-gila. Tunggu, aku ingat sekarang. Dia adalah anak Kilin yang 10 tahun lalu hampir memicu perang abadi. Berita itu menyebar ke seluruh keluarga Ji seperti angin. Malam hari, istana Kaisar Langit. Kamu duduk bersila di ruang rahasia. Sistem, buka panel atribut pribadi. Sebuah panel virtual yang hanya bisa kamu lihat muncul di depan matamu. Nama, Ji Xiao Yao. Usia, 10 tahun. Bakat, mata ganda. Tulang tertinggi Hongmeng. Tubuh kekacauan. Nadi Kaisar. Identitas, satu putra Dewa Raja berjubah putih dari klan Kekaisaran Ji. 2 putra-putri agung dinasti abadi Dayu. Tingkat kultivasi, puncak alam Dongtian 10 Dongtian. Teknik, Kitab Huan Yu. Benar, inilah rahasia terbesarmu. Ding dong, terdeteksi protagonis takdir muncul di sekitar inang. Suara mekanis dingin tiba-tiba terdengar. Protagonis takdir, matamu langsung berbinar. Menunggu 10 tahun, akhirnya datang lawan yang bisa bertarung. Pikiranmu bergerak, mata ganda terbuka. Tatapan langsung menembus kehampaan tanpa batas. Mengunci pada sebuah aula kuno. Mengunci pada seorang pemuda berpakaian mewah. Sekta Tiadao, kamu agak terkejut. Sekta Tiadao, sekte terpuruk yang hanya bertahan dengan menjadi pelayan tempur para jenius keluarga Ji. Menarik, jalan ke surga ada tapi tak kau pilih. Pintu neraka tertutup tapi kau menerobos masuk. Ujung bibirmu terangkat membentuk senyum. Tetua Suan, ikut aku sebentar. Siap, seorang lelaki tua muncul diam-diam di belakangmu. Dia adalah pelindung jalurmu. Setengah langkah alam Zudi. Saat berikutnya, auman kilin api membelah langit malam. Sekta Tiadao, di dalam aula besar, pemimpin sekte Ling Yun dan para tetua serta murid sedang menatap marah ke arah seorang pemuda. Pemuda itu bernama Ye Chen, putra suci sekte 5 elemen. Ye Chen, saat Ling Qingca kehilangan seluruh bakatnya, sekte 5 elemen milikmu datang membatalkan pertunangan, sampai jadi bahan pembicaraan semua orang. Sekarang bakat Qingca sudah pulih, kau malah kembali dengan muka tebal ingin memulihkan pertunangan. Kau pikir semua orang di dunia ini bodoh? Ling Yun gemetar karena marah. Pemimpin sekte Ling, kesalahan masa lalu memang salahku. Ye Chen meminta maaf dengan mulutnya. Namun matanya terus melirik ke arah gadis di sisi aula. Gadis itu mengenakan gaun polos. Auranya dingin dan bersih. Dialah sang perawan suci sekte Tiadao. Ling Qingca, cantik, terlalu cantik. Hati Ye Chen terasa membara. Sistem, buka panel atribut target. Ia menggumam dalam hati. Nama, Ling Qingca, bakat atau fisik. Tulang tertinggi tidak utuh. Tingkat kesukaan target saat ini. Minus 100 poin. Ye Chen adalah seorang pelintas dunia, membawa sistem penaklukan Dewi. Ling Qingca adalah salah satu target penaklukannya. Tulang tertinggi, template putri takdir. Hati Ye Chen bergetar penuh gairah. Ia bertekad pasti akan mendapatkannya. Ia menatap Ling Qingca dengan penuh perasaan. Qingca, aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan untuk menebusnya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah manik roh berwarna emas. Ini adalah pusaka tingkat raja. Manik roh Taiyin, ku beri padamu. Siapa sangka, Ling Qingca bahkan tidak meliriknya. Jarinya yang putih menjentik, langsung memukul manik roh itu kembali. Ding dong, tingkat kesukaan Ling Qingca minus 20 poin. Peringatan, tingkat kesukaan di bawah minus 200. Penaklukan gagal, kultivasi inang akan turun satu tingkat besar. Wajah Ye Chen menggelap, walau harus dipaksa tetap harus dia ambil. Dia langsung mengajukan syarat pada Ling Yun, pemimpin sekte Ling. Selama pertunangan dipulihkan, 5 leluhur tingkat Zudi dari sekte 5 elemen kami akan menjadi penopang sekte Tiadao. Ini terang-terangan mengancam dan menyuap. Kau harus memikirkannya baik-baik. Kalau kesempatan ini lewat, tak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Namun baru saja kata-katanya jatuh. Di luar aula, seberkas cahaya api cemerlang melesat ke langit. Lalu, sebuah suara terdengar masuk. Sekte 5 elemen sungguh berani merangkul sekte Tiadao. Ini berniat merebut orang dari keluarga Jiku. Suaranya tidak keras, namun membawa wibawa yang tak terbantahkan. Semua orang serentak menoleh. Di bawah cahaya bulan, kau menunggangi kilin, datang melangkah di atas cahaya bulan.